Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Hak atas Kekayaan Intelektual. Klasifikasi haki. 1. Hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya, seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi. Karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Sifat hak cipta. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. 2. Hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian. Bila dialihkan harus tertulis, bisa dinotaris atau di bawah tangan. 3. Hak cipta tidak dapat disita kecuali jika diperoleh secara melawan hukum. Dasar hukum undang-undang yang mengatur hak cipta antara lain: yang pertama, UU nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Yang kedua, UU nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta, Lembaran Negara RI tahun 1982 nomor 15. Yang ketiga, UU nomor 7 tahun 1987 tentang perubahan atas UU nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta atau Lembaran Negara RI tahun 1987 nomor 42. Yang keempat, UU nomor 12 tahun 1997 tentang perubahan atas UU nomor 6 tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 7 tahun 1987 atau tentang Lembaran Negara RI tahun 1987 nomor 29. 2. Hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan, karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan seperti plagiatisme. Dengan dilegalkan suatu industri dengan produk yang dihasilkan dengan begitu industri lain tidak bisa semudahnya untuk membuat produk yang sejenis atau benar-benar mirip dengan mudah. Dalam hak kekayaan industri, salah satunya meliputi hak paten dan hak merek. Hak kekayaan industri meliputi hak paten, hak merek, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, hak indikasi. Undang-undang yang mengatur mengenai hak merek antara lain: 1. UU nomor 19 tahun 1992 tentang merek atau Lembaran Negara RI tahun 1992 nomor 81. 2. UU nomor 14 tahun 1997 tentang perubahan UU nomor 19 tahun 1992 tentang merek atau Lembaran Negara RI tahun 1997 nomor 31. 3. UU nomor 15 tahun 2001 tentang merek atau Lembaran Negara RI tahun 2001 nomor 10. Dasar hukum haki. Dalam penetapan haki tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 7 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO), Undang-Undang Nomor 10 1995 tentang kepabeanan, Undang-Undang Nomor 12 1997 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 14 1997 tentang merek, Undang-Undang Nomor 13 1997 tentang hak paten. Keputusan Presiden RI Nomor 15 1997 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Keputusan Presiden RI Nomor 17 1997 tentang pengesahan Trademark Law Treaty. Keputusan Presiden RI Nomor 18 1997 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work. Keputusan Presiden RI Nomor 19 1997 tentang pengesahan dasar hukum haki. Pengaturan hukum haki di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang paten,
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang varietas tanaman. 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan. Ada beberapa kategori karya dan penemuan yang dapat dipatenkan. Dengan kata lain, tidak semua hasil penemuan bisa dipatenkan. Suatu karya yang dapat dipatenkan harus memenuhi beberapa persyaratan secara substantif, yaitu sebagai berikut. 1. Bersifat baru. 2. Bersifat inventif. 3. Bersifat aplikatif. Bersifat baru, hasil karya intelektual belum pernah dipublikasikan terlebih dahulu, baik dipublikasikan di media manapun. Adapun langkah yang harus segera diurus akan memperoleh hak paten dengan mengajukan permohonan. Setelah mengajukan permohonan, akan memperoleh tanggal penerimaan. Jika karya intelektual dipublikasikan sebelum memperoleh tanggal penerimaan, maka permohonan bisa gagal. Bersifat inventif, prinsip memperoleh paten haki bersifat inventif atau kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Paten harus diberikan pada karya intelektual hanya diberikan pada penemu yang memiliki person skill in the art. Bersifat aplikatif, maksud aplikatif hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang, dapat juga diartikan memiliki tingkat kemanfaatan bagi masyarakat. Semakin hasil penemuannya digunakan masyarakat luas, mengindikasikan bahwa penemuan berhasil sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Karya intelektual memiliki zat konsisten dan tidak mudah berubah-ubah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.